Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari. Buku tabungan dan kartu ATM itu pimpinan cabang yang pegang. Betul. Dia tanda tangani kartu ATM, tapi yang megang selama ini pimpinan cabang. Betul. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa ada otorisasi, saya nggak pernah kasih otorisasi. Pembobolan rekening nasabah sebesar 22 miliar rupiah di Maybank di Tenggarai dilakukan terencana. Polisi menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir, Jakarta Selatan sebagai tersangka, menguatkan dugaan adanya keterlibatan orang dalam bank. Ada kejanggalan muncul di balik kasus ini. Bunga bank dari tabungan itu tidak langsung dikirim ke rekening nasabah, melainkan ke rekening lain milik sang ayah. Tersangka diduga melakukan praktek bank di dalam bank. Pihak Maybank justru bersiap menggugat balik nasabah. Si pimpinan cabang ini ada kemungkinan melakukan praktek perbankan bank dalam bank. Ngerti kan? Bank dalam bank, ya. Dia memakai uang nasabah diputarkan di luar. Adalah Winda Lunardi. Wanita 26 tahun itu harus berhadapan dengan Maybank. Uang Winda sebesar 20 miliar rupiah dalam rekening tabungan di Maybank raib. Winda yang membuka rekening tabungan di Maybank pada 2015 lalu kaget saat akan mengambil uang. Saldo yang tersisa di rekening tabungannya hanya ratusan ribu rupiah. Winda merasa ada yang tidak beres dengan rekeningnya. Seseorang telah membobol uang di rekeningnya senilai 22 miliar rupiah. Winda pun melaporkan Maybank ke polisi. 20 miliar 879 juta. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini. Dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Mereka menabung kalau Windanya dari tahun 2015, sedangkan ibunya itu di awal 2016. Kemudian di bulan Februari kemarin, ibunya itu hendak mengecek Monarik, ternyata ditolak dan kemudian diketahui nilai rekeningnya itu untuk ibunya jumlahnya kurang dari 17 juta dari 5M, sedangkan Winda yang harusnya 15 miliar 879 juta per Oktober kemarin kita lihat juga itu sisa 400.000. Jadi kayak emang kita mau taruh karena itu kayak uang yang emang kita mau simpan buat aku gitu kan. Jadi emang kita nggak pernah mau pakai. Nah jadi suatu saat kita emang mau ada keperluan, kita cek, ternyata udah nggak ada. Terakhir ceknya kapan? Angkanya masih utuh. Oh, kita terakhir cek itu Februari 2020 kita cek. Jadi selama ini aku nggak pernah ngecek. Oh gitu. Kita nggak pernah ngecek. Dan karena kita selalu setiap bulan mendapat rekening koran dari yang kita percaya itu dari Maybank. Itu per bulan ya? Iya, per bulan, rutin. Jadi kita selama ini ngerasa kayak, oh uang kita masih ada kok, uang kita masih ada. Selama ini, pihak Maybank merasa telah menjalankan bisnis perbankan sesuai peraturan. Maybank pun melakukan investigasi internal. Hasilnya, ada kejanggalan di balik hilangnya dana 20 miliar rupiah di rekening Winda. Maybank menyebut, selama membuka rekening, Winda tidak pernah memegang buku tabungan dan kartu ATM. Maybank menemukan bunga rekening tabungan Winda justru diberikan ke rekening ayah Winda. Selain itu, ada aliran dana dari rekening Winda ke sebuah perusahaan asuransi untuk membeli polis atas nama Winda. Diduga, pimpinan cabang Maybank tempat Winda menyimpan uangnya menggunakan dana Winda untuk diputarkan sendiri. Oknum Maybank itu melakukan praktik tak lazim, menjalankan bisnis bank di dalam bank. Apa benar yang dibuka itu adalah rekening tabungan? Betul.
Oke, kalau rekening tabungan berarti ada bukunya. Betul. Apa ada ATM-nya, kartu ATM? Ada. Ada. Pertanyaannya, apakah Winda menerima buku tabungan dan kartu ATM saat itu? Menerima, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima buku tabungan dan ATM. Sejak awal, buku tabungan dan kartu ATM itu pimpinan cabang yang pegang. Betul. Jadi, orang masukin duit tapi tidak dia tanda tangani kartu ATM bahwa seolah-olah udah terima, tapi yang megang selama ini pimpinan cabang. Betul. Bahwa tabungan itu tidak punya rekening koran. Jadi rekening yang dibuka adalah rekening dengan passbook, dengan buku tabungan, bukan dengan account statement. Bagi Winda, pihak MyBank mempermainkannya. Selama ini, Winda tidak pernah melakukan otorisasi pemindahan dana rekeningnya ke tempat lain. Aliran dana untuk membuat polis asuransi pun bukan atas sepengetahuannya. Polisi segera mengusut kasus ini dan memanggil pihak MyBank. Kenapa harus disangkut pautkan kepada kita gitu? Masalah saya ya dengan Maybank, saya menabung sebagai nasabah, ya menabungnya di Maybank, bukan di orang lain, ya di Maybank. Jadi ya saya bingung kenapa dari pihak Maybank nampaknya tuh kayak melempar ke sana ke sini. Jenis tabungan yang saya buka itu rekening koran. Jadi emang perihal tentang ATM, buku tabungan, kami dari awal tidak pernah mendapatkan ketika kami membuka rekening. Jadi ketika ibu saya dan saya membuka rekening, kita tidak pernah mendapatkan kartu ATM, buku tabungan, itu kita nggak pernah dapat. Polisi kemudian menangkap AT, Kepala Cabang MyBank Cipulir, Jakarta Selatan. Hasil penyidikan polisi menyebutkan oknum Kepala Cabang MyBank itu sebagai tersangka hilangnya uang Winda. Secara diam-diam, oknum Kepala Cabang itu memutarkan uang Winda untuk keuntungan pribadinya. Diduga tersangka tidak bermain sendiri. 23 saksi diperiksa, kemudian tersangka sendiri juga sudah beberapa waktu yang lalu kita tetapkan menjadi tersangka, saudara AT. Selanjutnya penyidik saat ini sedang melakukan tracing terhadap aset-aset tersangka. Modusnya sendiri yang bersangkutan bahwasannya menarik uang rekening nasabahnya tanpa izin, kemudian mengalihkan ke rekening-rekening teman-temannya untuk melakukan kegiatan usaha dengan harapan untuk mencari keuntungan. Sebenarnya, Winda sudah ingin menarik dananya dari MyBank sejak Oktober 2019 lalu. Namun pihak Kepala Cabang MyBank Cipulir selalu beralasan agar uang Winda tertahan di dalam bank. Betul, korban menempatkan uang di Bank PTMI ini sebesar 22 miliar 879 juta rupiah ya. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2019 korban juga ingin mengakhiri, namun demikian saudara AT ini selaku pimpinan cabang atau business manager PTMI selanjutnya selalu membuat alasan adanya tertahannya rekening tersebut harus menghubungi pusat, harus membuka log, dan ini yang menjadi masalah. Kemudian terjadilah bahwasanya korban merasa setelah bulan Februari kemarin melihat ternyata uangnya dikuras habis oleh tersangka. Pihak MyBank sebenarnya sudah curiga. Ada dugaan main mata antara oknum kepala cabangnya dengan salah satu keluarga Winda. Pihak MyBank menyebut selama ini ayah Winda menerima aliran dana dari AT
tersangka kepala cabang Maybank Cipulir. Namun, Winda membantah keras pernyataan itu. Jadi kita meneliti rekening A, baik di Maybank maupun di itu bank lain. adalah pimpinan cabang yang tersangka sekarang ya? Ya. Dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah, kepada Herman Ada Lunardi. aliran dana dari si A Ya, kepada siapa? kepada Herman Lunardi. Oke. Aliran dana dari si A ini dari rekening mana? Dari rekening A di Maybank, dari rekening A di bank lain, dan juga Bank apa? Saya dengar ada bank apa lagi selain Maybank? bank lain, satu lagi bank. Nggak apa-apa, Ya. sebutin aja kan tidak Dari menyebut- BCA, rekening A di BCA. Dari pemilik rekening. Kenapa bunga tabungan saya dibayar dari rekening pribadi si pimpinan cabang dari bank lain dan dibayarkan ke orang lain? Pernah nggak ada protes? Tidak pernah, Tidak ada protes. tidak ada. Ketika saya mendengar ada pernyataan kayak papa saya dibawa-bawa gitu, dibilang ada uang bunga ditransfer ke papa saya. Sedangkan ya kita semua tuh nggak tahu, saya tuh cuma nasabah biasa yang emang menabung gitu loh, Kak. Papa saya sama ini usaha tuh halal gitu, selalu mentaati hukum. Jadi tidak ada mungkin, saya jamin tidak ada mungkin kerjasama antara papa saya dengan tersangka. Saya nih hanya membuka rekening. Lalu papa saya memasukkan dana sebagai tabungan masa depan. Dan selama beberapa periode itu saya sedang melakukan studi di luar negeri. Jadi mungkin nggak saya bisa datang ke bank untuk melakukan transaksi apapun. Karena saya statusnya aja masih lagi di luar negeri, lagi studi. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa ada. Otorisasi, saya nggak pernah kasih otorisasi. Gimana mau kasih otorisasi juga? Saya lagi di luar negeri, lagi belajar. Jadi makanya kayak, gimana sih sistem keamanannya? Selama 5 tahun menabung, Winda mengaku rutin mendapatkan rekening koran dari Maybank. Namun setelah diselidiki, rekening koran tersebut ternyata palsu. Terus setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. Dalam dunia perbankan, rekening koran hanyalah fitur laporan kondisi keuangan pemilik rekening. Di mata pengamat perbankan, fitur ini mudah untuk diduplikasi. Bahwa rekening koran itu hanya sekedar fitur, ya, fitur layanan, ya. Dulu memang ini pembeda. Dulu rekening koran itu miliknya Giro. Kenapa? Giro nggak punya buku tabungan. Terus seseorang itu tahu dari mana telah terjadi mutasi masuk duit, keluar duit seperti itu. Maka secara rutin tiap bulan atau tiap minggu, ya, bank akan mengirimkan laporan. Ya, biasanya dikirim via pos, ya, seperti itu dulu, ya. Makanya namanya koran, karena begitu dikirim itu berhalaman itu, karena rekening Giro itu kan mutasinya kenceng. Polisi masih terus memeriksa sejumlah orang di balik hilangnya uang Winda di rekening Maybank. Ada potensi jumlah tersangka bertambah. Lalu bagaimana nasib uang tabungan Winda Lunardi yang hilang? Akankah uangnya kembali? Kalau kesalahan itu ada di pihak nasabah, ya nasabah bertanggung jawab. Yang tadi saya katakan, lalai, tidak hati-hati, ya kan, ceroboh, berbagi dengan orang lain, termasuk orang yang kita cintai, ya kan. Tetapi apabila kesalahannya dari pihak perbankan, itu clear, bank harus bertanggung jawab. Misalnya Anda buka rekening di bank, misalnya ya, ke bank itu dan disetor ke bank itu, kemudian duitnya hilang atas alasan apapun, ya kan, atas alasan misalnya dilakukan oleh pegawai bank, tapi si nasabah itu berhubungan dengan bank, itu bank harus bertanggung jawab. Duit tidak akan hilang apabila nasabah menjalankan semua hak dan kewajibannya dengan benar.
Industri perbankan berlomba-lomba melahirkan banyak fitur yang memudahkan nasabah. Transaksi perbankan pun bisa dilakukan tanpa harus ke bank. Kemudahan layanan perbankan itu bukan tanpa resiko. Sepanjang tahun 2020, beberapa kasus pembobolan dana nasabah di bank terjadi di tanah air. Di Batam, Kepulauan Riau, 3 orang kakak beradik komplotan pembobol dana nasabah terungkap oleh Reskrimsus Polda Kepulauan Riau. Mereka ditangkap setelah berhasil membobol dana nasabah bank menggunakan modus mobile banking. Modusnya, para tersangka ini melaporkan dengan kuasa palsu kepada provider bahwa HP tersebut hilang untuk dihidupkan kembali. Setelah nomor HP ini dikuasai, bisa hidup, akses baik internet banking, mobile banking, mereka bisa mengoperasionalkan. Dari situ dia mentransfer uang yang ada di rekening pemilik itu kepada beberapa rekening, ya, disebar totalnya yang saya sebutkan tadi 415 juta sekian. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, beberapa nasabah tabungan Bank BRI tiba-tiba uangnya hilang pada Juli 2020. Para nasabah kemudian mendatangi kantor Bank BRI untuk melaporkan kehilangan. Berapa yang hilang? Atas 20-an. Bagaimana bisa tahu uang yang hilang? Kan saya kan agen, ada yang mau transaksi, biasanya kan ada. Tiba-tiba nggak ada, tinggal 65.000. Saldonya tinggal 65.000. Dari berapa sebenarnya saldonya? Waktu itu kayaknya 60-an. 60-an ya. Tadi uangnya yang hilang berapa? Kalau yang 60 jutaan. Saldo saya 21.571.928 rupiah ya. Telah terjadi kehilangan tanpa sebab sebesar 19.575.000. Runutannya adalah harus lapor dulu ke bank. Kemudian setelah lapor ke bank, kami akan melakukan penelitian terhadap transaksi yang disanggah itu. Karena terlalu dini kalau kami bilang ada penyalahgunaan, kemudian ada skimming dan lain-lainnya. Setelah nanti dilakukan oleh proses yang berwenang, dalam hal ini untuk transaksi yang disanggah ditangani khusus oleh kantor pusat. Nantilah mereka dengan tim khususnya yang akan melakukan penelitian. Praktik nakal membobol dana nasabah kian hari semakin beragam caranya. Sebelumnya, modus skimming pada ATM sering jadi cara merampok dana nasabah. Belakangan, pencurian dana nasabah dilakukan dengan cara meretas sistem mobile banking nasabah. Modus meretas sistem mobile banking itu semakin mudah seiring pencurian identitas diri nasabah, nomor ponsel, hingga nomor PIN ATM. Skimming itu yang paling sering lah gitu. Sampai yang tradisional diganjel itu di mesin ATM-nya, ya kan? Bisa aja. Kemudian ada tulisan, coba hubungi ini. Ada aja gitu loh. Dan selalu ada yang berhasil, kan gitu ya kan? Kemudian, yang tadi dilakukan oleh pegawai banknya itu sendiri. Pencurian dana nasabah kian mudah saat pelaku main mata dengan oknum perbankan. Peluang oknum bank melakukan pencurian dana nasabah bisa dengan berbagai cara. Selain mengenal sistem perbankan tempat dia bekerja, kedekatan dengan nasabah memunculkan akses penyalahgunaan wewenang terhadap rekening nasabah. Biasanya nasabah-nasabah prioritas ini, itu kan very close dengan pihak bank. Kalau sudah deket banget, akibatnya yang dibangun adalah trust. Itu trust yang begitu tinggi sehingga dia tidak memperhatikan prosedur yang benar. Contoh misalnya, mutasi rekening tidak dilihat. Jadi jangan mentang-mentang sudah percaya lalu kemudian in and out duit kita itu nggak diperhatikan. Kalau misalnya Anda setor duit
ya, atau narik duit, mutasinya itu harus Anda peroleh laporannya itu juga langsung dari bank. Jangan alergi pergi ke bank, physically, ya, physically.